Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat ya, sehat semuanya ibu-ibu sini ya. Terima kasih Ibu Diana yang sudah menyediakan tempatnya Bu ya, menyediakan rumahnya untuk pertemuan kelompok kita bulanan Bu ya, pertemuan P2K2 ya Bu ya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu sekalian di sini yang sudah hadir, menyediakan waktunya ya, meluangkan waktunya untuk pertemuan kita Bu ya, meninggalkan pekerjaannya Bu ya, meninggalkan anaknya, suaminya, keluarganya ya Bu ya, hanya beberapa jam saja ya Bu ya. Baiklah ibu-ibu, sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya Bu ya, menurut agama kepercayaan masing-masing ya Bu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah ibu-ibu di sini, sebelum kita masuk di acara kita, materi kita tentang kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan ya Bu ya. Ada yang ingat ibu tentang pertemuan kita bulan lalu? Oh pintar ibu-ibu deh, pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Oke, sudah dipraktekkan di rumah ibu-ibu? Sudah ya. Jangan lupa imunisasi ya Bu ya. Terus ASI eksklusif dari umur 0 sampai 6 bulan, jangan diberi makanan yang lain ya Bu ya. Terus MPASI-nya ya Bu ya, diperhatikan ya, isi piringku ya Bu ya. Yang terpenting itu tidak perlu mahal ya ibu-ibu ya. Harus yang penting enak rasanya, murah harganya, dan ada di sekitar kita ya Bu ya. Tidak perlu mahal ya ibu-ibu ya. Baiklah ibu-ibu di sini, ingat ya kita ya Bu ya. Anak-anak KPM Indonesia sehat, tinggi, cerdas. Iya. Baiklah ibu-ibu, kita akan masuk tentang kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan ya Bu ya. Tujuannya agar Bu, anak-anak kita selalu sehat ya Bu ya, dan anak-anak kita juga selalu sehat ya Bu ya. Kalau kita menjaga kebersihan lingkungan kita dan kesakitan anak, kita cegah ya Bu ya, dengan cara kebersihan lingkungan ya Bu ya. Baiklah ibu-ibu, nah kita nonton film dulu ya ibu-ibu ya, nonton video. Nanti ibu tonton, ibu cermati ya. Nanti akan saya tanyakan apa ada yang dalam isi video itu ya Bu ya. Tonton ya Bu ya. Apa kabar? Baik Bu. Ini saya mau nanya, apa sih yang namanya diare itu Bu? Kata orang sih, diare itu buang air besar yang encer atau berupa air saja. Itu benar Bu? Benar, apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya Bu? Bahaya. Udah Bu ya, nonton videonya ya Bu ya. Pertanyaannya Bu, apa itu diare? Ya pintar ibu-ibu, buang air besar encer lebih dari 3 kali sehari. Nah Bu, kenapa diare itu berbahaya? Kenapa Bu? Oh pintar ibu-ibu di sini ya, akan menyebabkan anak kita dehidrasi ya. Anak-anak ibu di sini ada yang pernah terkena sakit diare? Oh ada. Nah, selain diare apa Bu? Ibu? Oh batuk pilek. Ibu Amin? Oh demam ya. Baiklah Bu ya. Tentang kesakitan ini anak ini Bu ya, ada diare. Terus kecacingan dan malaria. Dan kalau kita tonton itu adalah video tentang diare ibu-ibu. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar encer atau cair berupa air saja yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari ibu-ibu. Iya, 3 kali dalam sehari. Nah, jadi seumpama anak kita terkena diare ya Bu ya, anak kita masih ASI. Nah, itu bisa Bu ya. Tetap ASINya itu kita kasih ya Bu ya, jangan diberhentikan ya, biar anak tidak terjadi dehidrasi ya. Nah, kalau anak itu diare lebih dari 3 kali, nah kita kasih apa Bu? Oh, bagus sekali Bu, kasih Oralid ya. Jadi setiap anak diare BAB cair, nah kita kasih dia Oralid Bu ya. Apa itu Oralid Bu? Cairan gula dan garam. Ya pinter ibu-ibu ya. Oke, cairan gula dan garam. Nah, jadi kalau anak diare, kita kasih obat Oralid itu biasa setiap diare ya ibu-ibu ya. Terus Bu, bagaimana cara pencegahannya Bu? Nah, cara pencegahannya itu adalah memperhatikan gizi anak Bu Ibu.
Nah, gizi anak itu yang kita bahas kemarin ya Bu ya, tentang isi piringku itu ya Bu ya. Apa itu, perhatikan dengan karbohidratnya, lauk pauknya, sayurannya, buah-buahannya ya Bu ya, harus kita perhatikan. Terus menjaga kebersihan peralatan makan dan minum ibu-ibu. Nah, itu seperti apa ibu-ibu? Iya bagus, piring, terus Bu, sendoknya iya, terus gelasnya iya bagus Bu, dan alat-alat masak kita ya Bu ya, harus kita perhatikan, harus kita bersihkan ya Bu ya, menjaga kebersihannya, harus dicuci dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga adalah minum air yang masak, yang sudah dimasak hingga mendidih ya ibu-ibu. Jangan mentang-mentang airnya ibu masak itu habis, ibu ambil air mentah, jangan ibu-ibu ya. Nanti tinggal saya nggak apa-apa sekali-sekali, jangan ibu-ibu ya. Nanti akan terjadi diare buat anak-anak ibu dan buat kita juga bisa ya ibu-ibu ya. Karena air itu tidak mendidih, belum dimasak juga ya ibu-ibu ya. Batas ini ada yang ditanyakan tentang diare? Oh, apabila kalau diare lebih dari 3 kali setelah dikasih Oralid masih belum berhenti. Nah, itu Bu harus dibawa ke fasilitas kesehatan Bu Ibu. Ke tempat dokter, puskesmas atau bidan yang ada di sekitaran rumah-rumah kita ya Bu ya. Oke, ada yang tanyakan lagi Bu? Tidak ada, cukup ya Bu ya. Nah, sekarang kita mengenal kecacingan Bu. Anak-anak Ibu ada yang kecacingan? Tidak adanya sampai ibu ya. Nah, kecacingan ini disebabkan oleh gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing ya ibu ya, cacing parasit pada tubuh anak yang disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus ya. Jenis-jenis cacing itu ada 3 Bu. Cacing gelang, yang kedua cacing cambuk, yang ketiga cacing tambang ya ibu-ibu ya. Nah, di sini jenis 3 cacing ini yang akan masuk ke dalam tubuh kita, anak-anak kita. Ya, bagaimana cara pencegahannya Bu? Cuci tangan pakai sabun Bu ya, air mengalir. Terus potong kukunya Bu, kukunya kalau panjang ya Bu ya, hitam-hitam itu dipotong Bu. Nah, kakinya juga ya Bu dipotongnya Bu ya. Jangan sampai dibiarkan panjang dan hitam-hitam ya Bu. Nah, jadi cacing itu bersarang di situ ya Bu ya, akan menyebabkan cacing pada anak-anak kita tidak sehat ya Bu ya. Nah, terus Bu, kalau keluar rumah itu harus pakai alas kaki atau sandal ibu-ibu. Nah, jadi kalau musim hujan, ibu-ibu nanti anaknya ibu keluar, anak ibu biarkan saja ceker ayam istilah katanya ibu ya, kaki ayam. Nah, jangan ibu-ibu, harus dipakaikan sandal, sepatu ya ibu ya, jangan lupa ya ibu-ibu ya. Baiklah ibu-ibu, terus kalau sudah itu harus cuci tangan, jangan lupa ya ibu-ibu ya. Terus batas ini ada yang ngerti Bu tentang kecacingan? Oh iya, saya lupa Bu, kecacingan ini obat cacing harus dicegah dengan minum obat cacing ya Bu ya. Obat cacing, kalau ibu ke posyandu itu pasti dikasih obat cacing selama 2 kali ya Bu ya, dalam 1 tahun itu, kayak di iklan-iklan itu Bu. Kata dokter apa itu ya iklan itu ya, 2 kali dalam setahun, 2 kali. Dokter itu Bu yang menjelaskan dalam iklan itu Bu ya. Jadi harus dikasih anaknya Bu ya obat cacing, kalau untuk pencegahan biar anak yang tidak cacingan. Nanti kalau ibu ke posyandu, ibu diberi obat cacing harus diminum sama anaknya Bu ya, jangan dibuang ya Bu ya, biar ada anaknya tidak terkena kecacingan. Oke, batasnya minumnya kan Bu? Tidak ada. Baiklah Bu, yang ketiga adalah mengenal malaria Bu. Ada yang terkena malaria anak-anak ibu di sini? Jangan sampai ya Bu ya. Malaria itu disebabkan oleh nyamuk Bu Ibu. Nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Bagaimana pencegahannya ibu-ibu? Memakai kelambu Bu, terus memakai lotion anti nyamuk ya ibu-ibu ya. Jangan lupa ya Bu ya, kalau keluar rumah memakai celana panjang, baju panjang ya ibu-ibu ya. Nah, tanda gejala malaria ini ada macam-macamnya Bu. Demam, menggigil. Nah, terus kalau demamnya tidak turun-turun selama 2 hari atau 3 hari, ibu harus periksa anaknya ke dokter ibu ya, ke rumah sakit, biar nanti dicek darahnya Bu. Nah, malaria itu ada 2 macam sebabnya ya, karena pengobatannya beda-beda ya ibu ya. Pengobatannya itu ada malaria falciparum dan malaria viva. Nanti lagi cek darah itu keluar Bu hasilnya ya Bu ya. Jadi jangan tunggu anak sampai
keluar darah dari hidung, jangan sampai ibu ya. Kalau 3 hari tidak turun naik ibu bawa ke rumah sakit. Baiklah ibu-ibu ya. Nah, cara pencegahan penyakit ini ya bu ya, kesakitan pada anak itu bersentuhan dari lingkungan ini ada 6 langkah cuci tangan ibu-ibu. Jangan lupa kita itu cuci tangan pakai sabun ya, 6 langkah. Apa itu bu? Saya singkat ya bu ya. Tepung selaci puput. Nah, tepung selaci puput ini bu ada 6 langkah bu ya. Tepung selaci puput. Nah, telapak, punggung. Nah, punggung ya bu ya. Sela. Nah, mengunci ya bu ya. Putar ibu jari dan ini bu ditempelkan, dibersihkan, diputar-putar ya bu ya. Nah dengan ini biar ibu mudah mengingatnya, kita senam dulu ya bu ya, biar otot-ototnya lancar ya bu ya. Biar ibu nggak bosan juga dengar saya ngoceh-ngoceh terus ya. Ya bu ya, kita lihat, tonton dulu videonya ya bu ya. Kita sambil jalan, ibu berdiri dulu ya bu, berdiri dulu semuanya ya bu ya. Ibu berdiri semuanya bu ya, joget bu. Ya sini bu, gayang-gayang gini bu. Ibu lihatin saya bu ya. Ayo bu, terus bu, jangan malu-malu ibu. Ya, tepung, telapak bu ya. Nih, telapak nih. Telapak ya bu ya. Nah, terus punggung ya nih. Bu ya, punggung. Nah, sela-sela jari bu. Nah, sela-selanya bu ya, diperhatikan ya. Sambil goyang bu, biar mudah mengingatnya. Mengunci ya bu ya, nih bu, mengunci ya. Oke, terus ini bu, ibu jari putar. Oke bu, terus bu. Ya bu ya, ingat ya bu ya. Nah ini bu, diputar-putar, ini tutup gini ya bu ya, ditempel ya. Bergantian. Ya paham ya bu ya. Oke, sampai ke bawah sini bu. Gimana ibu-ibu di sini? Mengerti ya semuanya bu ya, tentang cuci tangan ya bu ya. Oke, tentang cuci tangan dan cuci tangan, tepung selaci puput. Baiklah ibu-ibu, selesai pertemuan kita hari ini, selesai ya ibu-ibu ya. Jangan lupa minggu depan ya bu ya, tentang materi perlindungan anak, bagaimana cara upaya pencegahan kekerasan pada anak ya bu ya. Jangan sampai tidak datang ibu-ibu yang cantik ini ya. Oke, nanti kita di rumah Ibu Sundari ya bu ya. Jangan lupa ya bu ya, bulan depan pertemuan kedua ya. Jangan lupa cuci tangan agar anak-anak kita tinggi, sehat dan cerdas. Oke ibu-ibu, baiklah, agar tercapai cita-citanya ya bu ya, kalau anak kita sehat. Oke bu, baiklah, menjadi dokter, presiden ya, kalau anak-anak kita sehat ya bu ya. Baiklah ibu-ibu, saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa dulu ya bu ya. Baiklah bu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ibu-ibu, baiklah, saya tutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bu.